Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tafsir surah Al-Qasas ayat 26 dan surah Al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan tentang akad sewa menyewa atau ijarah. Adapun secara bahasa, ijarah berasal dari kata ajaro ya'jiru ujroh yang berarti pengganti atau upah. Dan secara istilah, ijarah berarti sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran yang telah disepakati. Adapun rukun ijarah ada 4, yakni yang pertama muta'aqidain yang terdiri dari mu'jir dan mustajir, kemudian sighot yaitu ijab dan qabul, kemudian ujroh atau upah dan kompensasi, kemudian manfaat. Berdasarkan tafsir surah Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khayra man istajartal qawiyyul amin. Shadaqallahul azim. Qalat ihdahuma, salah seorang di antara kedua perempuan itu berkata, ya abati istajirhu, wahai ayahku, jadikanlah ia sebagai pekerja. Inna khayra man istajarta, sesungguhnya orang yang paling baik yang kau jadikan pekerja, qawiyyul amin, adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Maksud kedua perempuan di ayat tersebut adalah putri Nabi Syuaib yang diperintahkan untuk menjemput Nabi Musa khusus untuk mengembalakan kambing menggantikan mereka, karena Nabi Musa dinilai sebagai orang yang kuat dan dapat dipercaya. Dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 26 dijelaskan bahwa Nabi Musa diminta untuk bekerja kepada bapak dari 2 orang perempuan yang telah ditolongnya, karena Nabi Musa adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Jadi, jika dikaitkan dengan ijarah, maka seseorang yang telah bekerja memberikan tenaganya kepada penyewa tadi dengan maksud supaya penyewa itu mendapatkan manfaat dari tenaganya, baik dalam hal jangka waktu yang telah ditentukan dan ia mengerjakannya dengan baik, maka patutlah si penyewa itu atau pemberi kerja tadi memberikan upah sebagai kompensasi atas tenaga yang telah dia manfaatkan, yang telah dia ambil manfaatnya. Kemudian berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Dan bertakwalah kepada Allah. Ketahuilah bahwa Allah SWT Maha melihat atas apa yang kamu kerjakan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 yang telah saya baca tadi, dapat dijelaskan bahwasanya ketika seorang ibu tidak mampu untuk menyusui anaknya karena suatu alasan, maka orang tua boleh mencari orang lain untuk menyusui anaknya selama ia memberikan pembayaran atau upah yang pantas bagi perempuan yang mau menyusui anaknya. Dalam hal ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memudahkan hambanya yang sedang dalam kesulitan untuk meminta pertolongan kepada sesamanya. Secara umum, syarat dalam ijarah sama halnya dalam jual beli, yaitu ada 4 syarat. Yang pertama, wujud atau al-in'iqad, kemudian berlaku atau eksekusi, nafad, kemudian validitas dan pengikatan atau luzum. Terkait dengan syarat validitas atau dalam bahasa Arab disebut dengan shahihah, maka setidaknya ada 7 syarat yang harus dipenuhi. Beberapa di antaranya adalah kedua belah pihak harus saling ridho, karena kunci jual beli adalah an taradim minkum, suka sama suka. Kemudian, objek akad haruslah bermanfaat dan diketahui manfaatnya supaya mencegah pada perselisihan. Keterangan akan objek haruslah jelas dan tidak boleh menyewa dengan perkataan dari salah satu itu ya. Diharuskan manfaat dari objek ijarah itu bersifat mubah atau halal secara syara. Tidaklah menjadi fardu atau wajib suatu pekerjaan atas orang yang disewa sebelum akad ijarah berlangsung. Dan tidak diperbolehkan bagi orang yang disewa mengambil manfaat dari pekerjaannya.